Diam adalah kunci pemenang. Di dunia yang penuh kebisingan ini, semua orang ingin didengar. Semua orang ingin terlihat pintar, ingin menang argumen, ingin membuktikan dirinya lebih hebat dari yang lain. Tapi anehnya, semakin dewasa seseorang, semakin dia sadar bahwa tidak semua hal harus dijelaskan. Tidak semua hinaan harus dibalas, dan tidak semua perang harus dimenangkan. Ada kekuatan besar di dalam diam. Kekuatan yang tidak berisik, tidak mencari perhatian, tapi perlahan membangun kemenangan. Orang bodoh selalu merasa harus bicara, merasa harus menjawab semuanya, merasa harus membuktikan dirinya ke semua orang. Tapi orang-orang yang benar-benar kuat tidak sibuk menjelaskan siapa dirinya, karena dia tahu hasil akan berbicara sendiri. Lihatlah laut, dia tenang di permukaan, tapi menyimpan kedalaman yang luar biasa. Begitu juga manusia. Semakin dalam pikirannya, biasanya semakin tenang cara bicaranya. Diam bukan berarti lemah. Banyak orang salah paham soal ini. Mereka pikir orang yang diam itu takut. Padahal seringkali orang diam cuma sudah lelah menjelaskan kepada orang yang memang tidak ingin mengerti. Ada satu seni dalam hidup yang tidak diajarkan di sekolah. Seni menahan diri, menahan emosi, menahan amarah, menahan keinginan untuk membalas. Karena tidak semua reaksi membawa kemenangan. Kadang justru reaksi itulah yang menghancurkan kita. Banyak hidup rusak karena satu kalimat yang tidak bisa ditahan. Banyak hubungan hancur karena ego yang tidak bisa diam. Dan banyak penyesalan lahir dari mulut yang lebih cepat daripada pikiran. Orang yang bisa mengendalikan lisannya biasanya juga bisa mengendalikan hidupnya. Karena kemenangan terbesar manusia bukan saat dia mengalahkan orang lain, tapi saat dia bisa mengalahkan dirinya sendiri. Coba perhatikan, semakin seseorang haus validasi, semakin banyak dia bicara. Dia ingin diakui, ingin dianggap penting, ingin terlihat hebat, makanya dia terus menunjukkan semuanya. Hartanya dipamerkan, rencananya diumbar, mimpinya diteriakan ke semua orang, padahal tidak semua hal harus diketahui dunia. Kadang mimpi tumbuh lebih baik dalam diam, karena dunia ini aneh. Saat kamu gagal, banyak yang menertawakan. Saat kamu berhasil, banyak yang iri. Jadi tidak semua proses harus diumumkan. Ada alasan kenapa banyak orang hebat bergerak diam-diam. Karena mereka tahu energi terlalu berharga untuk dihabiskan demi membuktikan diri kepada orang lain. Diam juga mengajarkan kita mendengar. Dan orang yang bisa mendengar biasanya belajar lebih banyak daripada orang yang sibuk bicara. Karena saat kamu terus bicara, kamu hanya mengulang apa yang sudah kamu tahu. Tapi saat kamu diam dan mendengar, kamu bisa memahami sesuatu yang baru. Itulah kenapa orang bijak tidak terburu-buru berbicara. Dia mengamati dulu, memahami mikir dulu. Karena dia tahu sekali kata keluar, dia tidak bisa ditarik kembali. Dan ada satu hal lagi yang sering tidak disadari manusia. Semakin banyak kamu bicara tentang dirimu, semakin mudah orang membaca kelemahanmu. Dunia tidak selalu dipenuhi orang baik. Ada yang mendengarkanmu karena peduli, tapi ada juga yang mendengarkan hanya untuk mencari celah menjatuhkanmu. Itulah kenapa orang bijak tidak membuka semua isi pikirannya ke semua orang. Mereka memilih diam, bukan karena kosong, tapi karena mereka mengerti rahasia yang dijaga punya kekuatan, sedangkan rahasia yang diumbar kehilangan nilainya. Kadang manusia terlalu cepat menceritakan rencana, baru mulai sedikit sudah diumumkan ke semua orang, baru punya mimpi, sudah sibuk mencari pujian, padahal belum tentu selesai. Dan anehnya, semakin sering sesuatu diumbar sebelum terjadi, semakin besar kemungkinan semangat itu mati di tengah jalan. Karena sebagian orang lebih menikmati pengakuan daripada proses perjuangan. Diam mengajarkan kita fokus. Saat kamu berhenti sibuk menjelaskan hidupmu ke orang lain, kamu punya lebih banyak energi untuk benar-benar membangun hidup itu sendiri. Orang yang terlalu banyak bicara sering kehilangan tenaga di mulut. Sedangkan orang yang tenang menyimpan tenaganya di tindakan. Dan hidup selalu menghormati tindakan lebih daripada kata-kata. Itulah kenapa orang yang benar-benar berbahaya dalam hidup biasanya bukan yang paling ribut, tapi yang tenang, yang sabar, yang terus berkembang diam-diam. Karena saat orang lain sibuk mencari perhatian,
dia sibuk memperkuat dirinya. Saat orang lain sibuk pamer hasil, dia sibuk membangun fondasi. Saat orang lain sibuk bicara, dia sibuk bekerja. Dan ketika waktunya tiba, hasilnya akan mengejutkan banyak orang. Ada kalimat tua yang pernah berkata, "Jangan terlalu menjelaskan dirimu. Temanmu tidak membutuhkannya, dan musuhmu tidak akan mempercayainya." Semakin dewasa, kamu akan semakin mengerti kalimat itu. Bahwa hidup jadi lebih tenang saat kamu berhenti berusaha membuat semua orang paham tentang dirimu. Karena kenyataannya, tidak semua orang akan suka padamu. Tidak semua orang akan mengerti perjuanganmu. Dan tidak semua orang layak tahu isi hidupmu. Jadi berhentilah terlalu sibuk menjelaskan. Kalau kamu baik, tidak perlu diumumkan. Kalau kamu bekerja keras, tidak perlu diteriakkan. Kalau kamu punya mimpi besar, tidak perlu dipamerkan. Biarkan waktu yang membuktikan, biarkan hasil yang berbicara, dan percayalah, diam bukan membuatmu kalah. Justru seringkali diam menyelamatkanmu dari banyak masalah, dari konflik yang tidak penting, dari emosi sesaat, dari keputusan bodoh yang lahir karena ego. Karena orang yang bisa diam saat marah lebih kuat daripada orang yang meluapkan semuanya. Orang yang bisa tenang saat diremehkan lebih berbahaya daripada orang yang langsung membalas. Sebab dia tidak menghabiskan hidupnya untuk membuktikan diri. Dia menggunakan hidupnya untuk berkembang. Jadi, kalau hari ini kamu masih diremehkan, diamlah. Kalau hari ini kamu masih dipandang rendah, tenanglah. Kalau hari ini usahamu belum terlihat, lanjutkan saja. Tidak semua kemenangan harus diumumkan. Kadang kemenangan terbaik dibangun dalam sunyi. Jadi pada akhirnya, diam bukan sekadar tidak bicara. Diam adalah kemampuan untuk tetap tenang di saat orang lain kehilangan kendali. Diam adalah kedewasaan. Saat kamu tidak lagi merasa perlu membalas semua hinaan, menanggapi semua omongan, atau membuktikan nilai dirimu kepada semua orang. Karena semakin dewasa seseorang, semakin dia sadar bahwa ketenangan jauh lebih mahal daripada kemenangan kecil dalam perdebatan. Dulu mungkin kamu mudah terpancing. Sedikit dihina langsung marah, sedikit diremehkan langsung ingin membalas. Tapi hidup perlahan mengajarkan bahwa tidak semua hal layak menguras energimu. Energi itu terbatas, dan orang bijak menggunakannya untuk membangun hidup, bukan meladeni hal-hal yang tidak penting. Itulah kenapa orang yang benar-benar kuat biasanya terlihat tenang, bukan karena hidup mereka mudah, tapi karena mereka sudah belajar mengendalikan dan badai di dalam dirinya sendiri. Mereka tahu kapan harus bicara, dan lebih penting lagi, mereka tahu kapan harus diam. Karena satu kalimat yang tidak perlu bisa merusak bertahun-tahun hubungan. Satu emosi sesaat bisa menghancurkan masa depan, dan satu reaksi bodoh bisa membawa penyesalan panjang. Maka belajarlah tenang. Tidak semua hal harus dijelaskan. Tidak semua orang harus diyakinkan. Tidak semua rasa harus diumbar. Kadang langkah paling kuat dalam hidup adalah tetap diam, lalu terus melangkah. Biarkan orang meragukanmu, biarkan orang meremehkanmu, biarkan orang salah menilaimu. Itu hak mereka. Tapi tugasmu adalah tetap berkembang. Karena pada akhirnya, pohon yang benar-benar kuat tidak tumbuh dalam sehari. Dia tumbuh diam-diam. Akar-akarnya masuk jauh ke dalam tanah, tidak berisik, tidak mencari perhatian, tapi ketika badai datang, dialah yang tetap berdiri. Begitu juga dirimu. Bangun hidupmu dalam diam. Perkuat mentalmu dalam diam. Perbaiki dirimu dalam diam. Dan saat waktunya tiba, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Karena hasil hidupmu akan berbicara lebih keras daripada semua kata-kata manusia. Jadi ingat ini baik-baik. Diam bukan tanda kelemahan. Kadang, diam adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Dan mungkin pemenang sejati dalam hidup ini bukan mereka yang paling keras suaranya, tapi mereka yang paling mampu menguasai dirinya sendiri dalam sunyi.